Yesus utama anugerah iman wajah. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sapi sangkara anicati yadapanya yapasati. Atani pindah hiduke esa maka wisudia. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai dalam sempurna. Ketika Ia yang bijaksana mampu melihat bahwa segala sesuatu hal adalah mengalami perubahan, maka pada saat itulah Ia merasa jenuh pada penderitaan. Merasa jenuh pada penderitaan adalah jalan kesucian. Romo Pandita, pengurus biara Dharma Wijaya, Ibu Bapak, saudara-saudara semua, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada malam hari ini ada perubahan jadwal yang harusnya asalkan dimulai jam 16, tapi molor sampai jam 17, jam 5. Tapi walaupun jamnya molor tetapi tentu Ibu Bapak masih memiliki semangat untuk tetap mengikuti puja bakti perayaan Asada. Pada malam hari ini saya melihat bahwa tidak hanya dari Jogja yang datang, dari Klaten, Kotesan, juga Raja. Setiap ada Pavidana, ada puja bakti yang diketuai oleh Ibu Bupati dari Kotesan, yang biasanya juga beliau menjadi pelopor mengadakan meditasi di Candi Sojiwan saat bulan purnama. Adalah baik menjadi pemimpin, menjadi yang paling depan dalam hal melakukan kebajikan. Juga tidak hanya dari Kotesan, ada yang dari Surakarta, yang ini dari Surakarta, dari Solo, bersama dengan yang kebetulan kuliah di UGM. Beberapa waktu yang lalu saya juga mengisi di Solo, Dharma Sundara, datang juga, baik juga, dan tentu dari Jogja. Lama-lama bila Dharma Wijaya ini mau diisi bukan dari umat Jogja, nah yang datang dari mana-mana, dari Klaten, Mas Kedi yang kebetulan kerja di Wisma sama Sang Budi. Kalau mau mencari Dhamma Guna, ada cerita menarik sebenarnya. Kenapa Mas Kedi ini, saya panggil Mas ya, karena dari Sulawesi ya, dari Sulawesi. Ada cerita menarik kenapa sampai bekerja di Dhamma Guna. Nanti tanya sendiri. Iya betul. Pernah saya diceritakan ketika di Klaten, ketika mengisi di Wisma sama Sembudi. Iya, salah itu terus. Gak apa-apa, udah gak. Menarik. Sebelum bekerja, apa yang melatar belakang itu ya saya berpikir. Semua karena pikiran, karena kebajikan yang menuntut sehingga saudara gede ini bisa sampai di wihara.
Sekarang panggil saudara. Kalau Mas kan jawab, saya bukan jawab nanti senang lagi nih saya. Ya terima kasih sekali Ibu Bapak Saudara-saudara semua, tidak hanya orang tua yang hadir tetapi anak-anak. Anak-anak juga diajak untuk melakukan kebajikan. Itulah kalau ibu dan ayah ini memang sayang kepada anak-anaknya. Bagaimana wujud sayang kepada anak-anak itu? Anak-anak harus diajak untuk melakukan kebajikan. Bagaimanapun juga bahwa kebajikan itu berdekatan dengan kebahagiaan. Kalau kebajikan itu tidak berdekatan dengan kebahagiaan, tidak mendatangkan manfaat, maka sang Buddha tidak akan mengatakan, ayolah kita melakukan kebajikan. Tetapi sang Buddha sendiri menyadari, mengetahui dengan kebijaksanaan, dengan pengetahuan yang begitu sangat sempurna bahwa berpikir bajik, ucapan bajik, dan perilaku jasmani bajik akan membawa kebahagiaan. Itulah sang Buddha menyatakan, yuk kita berbuat kebajikan. Kalau sebenarnya anak-anak ini ucapannya baik, perilakunya baik, ia akan terhindar dari berbagai macam kesulitan hidup. Dan ia akan tetap tenang dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi, kalau seandainya seorang anak ini ucapannya buruk, perilaku jasmaninya buruk, ini sudah membawa malapetaka. Cepat atau lambat, bahwa perbuatan itu akan membawa hasil. Dan sang Buddha menyebutkan bahwa pikiran buruk, ucapan buruk, perilaku jasmani buruk berhubungan dengan penderitaan. Bahkan itu disampaikan sang Buddha pada hal pertama di dalam Dhammapada. Dari 423 sair Dhammapada, menariknya sang Buddha mengatakan yang pertama, sair pertama, bahwa pikiran ini adalah pembentuk. Pikiran ini adalah pemimpin. Kalau kita ini berbicara dan berperilaku disertai dengan pikiran buruk, maka penderitaan akan mengikutinya kemanapun kita pergi. Seperti halnya seekor lembu atau sapi menarik gerobak atau pedati. Kira-kira sapi itu kalau menarik gerobak ini kira-kira menderita atau bahagia? Menderita, sudah ada beban di situ. Ini sang Buddha menariknya berbicara seperti itu, menyampaikan seperti itu. Bahkan di sair pertama dari 423 sair yang ada di dalam Dhammapada. Maka itulah wujud sayang, wujud cinta sebetulnya ibu dan ayah kepada anak adalah bagaimana mendorong agar anak-anak ini berbicara baik, perilaku jasmani baik, dan pikirannya bajik. Karena itu akan berdekatan dengan kebahagiaan. Begitu juga seorang suami, kalau memang sayang cinta kepada istrinya, maka harus dilakukan, didorong. Yuk kita mau kebajikan, didorong. Itu wujud yang nyata. Nyata bahwa itu cinta yang sebenarnya akan membawa manfaat di kehidupan saat ini, juga kehidupan yang akan datang. Begitu juga seorang istri juga sama. Kalau memang dia sayang cinta kepada pasangan hidupnya, suaminya, ia pun akan tidak membiarkan suaminya terprosok ke dalam perbuatan buruk, ucapan buruk, perilaku jasmani buruk, karena itu hanya akan membawa penyesalan, hanya akan membawa penderitaan. Maka kalau betul-betul sayang, maka ikutilah bagaimana Putri Yasodhara ketika masih menjadi seorang gadis bernama Sunita atau Sumita. Ketika betapa Sumedha saat sebelum mencapai pencerahan diceritakan, Pangeran Siddhartha diawali ketika bertemu dengan Buddha di Pankara. Di hadapan Buddha di Pankara itulah betapa Sumedha bertekad beradu tangan. Semoga di kehidupan yang akan datang saya menjadi sama sang Buddha. Dan ketika gadis ini, Sumita ini, mendengar bahwa betapa Sumedha ingin menjadi seorang sama sang Buddha, pada saat itulah gadis Sumita ini juga berharap diam-diam, berharap
Apa harapannya? Semoga di banyak kelahiran yang akan datang, saya menjadi pasangan dari betapa Sumeda dan membantu dalam menyempurnakan parami. Itu putri saudara sudah diawali jauh diceritakan. Bahkan ketika masih menjadi seorang gadis bernama Sumita. Lalu sekarang Anda sebagai suami dan sebagai istri yang sudah memutuskan, ya saya harus menjadi pasangan hidup. Sudahkah memikirkan? Sudahkah berpikir, yuk kita sama-sama menemukan parami, yuk kita sama-sama berbuat kebajikan, agar tidak hanya kebahagiaan di kehidupan ini saja yang kita rasakan, tapi di kehidupan yang akan datang kita juga bisa bertemu kembali dan menyempurnakan kembali kebajikan, sehingga kita bisa terbebas dari penderitaan. Masalahnya adalah ketika sudah mengambil keputusan untuk menikah, 10 tahun, 23 tahun, 30 tahun kemudian, aduh saya sudah tidak cocok. Karena dari awal sudah tidak dirasakan, tidak disertai dengan kebajikan. Kalau dari awal sudah diyakini, sudah bersama-sama, kehidupan ini akan berulang loh. Mau tidak Anda kita bersama-sama berjuang? Ketika susah kita berjuang, ketika sukses kita berjuang. Tidak hanya berjuang dalam kesejahteraan, tapi bagaimana perjuangan kita dilanjutkan dengan melakukan banyak kebajikan secara bersama-sama, agar tidak hanya di kehidupan saat ini kita bahagia, tapi di banyak kehidupan itulah kita bisa berbahagia hingga akhirnya kita bersama-sama bisa terbebas dari penderitaan. Seperti halnya ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Ketika Pangeran Siddhartha melihat bahwa usia tua ini adalah penderitaan. Kalau kita tidak mampu melihat bahwa usia tua penderitaan, kita belum mampu melihat duka Arya Saca yang pertama. Kenapa? Karena Sang Buddha menyebutkan duka Arya Saca. 4 kebenaran yang pertama adalah usia tua adalah penderitaan. Inilah penderitaan usia tua. Mampu tidak kita melihat itu? Kalau kita hanya berpikir, ya itulah berarti memang hidup ini ada usia tua. Ya sudah, kita tidak merasakan kejenuhan akan kehidupan. Tapi mampu tidak kita melihat kecacatan dari usia tua itu? Ketika berjalan tubuh kita sudah sempoyongan. Ketika makan harus dikunyah orang lain terlebih dahulu karena gigi kita sudah tanggal semua. Ketika melihat, penglihatan kita ini sudah mulai kabur, tidak sebaik ketika masih muda. Ketika mendengar kita juga harus menodongkan kepala kita. Apa yang Anda katakan? Ini rintangan. Rintangan belum lagi melemahnya semua indria-indria kita. Ketika Pangeran Siddhartha melihat orang tua yang pertama kali, bertanya kepada Sang Nagosana, ini makhluk apa? Oh, itu usia tua, orang tua Pangeran. Apa itu orang tua? Artinya selama di dalam istana, Pangeran Siddhartha belum melihat usia tua. Yang dia lihat hanya yang muda-muda. Maka ketika melihat orang yang rambutnya sudah memutih, ketika berjalan sempoyongan, bahkan punggungnya ini seperti lengkukan garis, berjalan juga teruyun-uyun, gigi sudah tanggal, kulit sudah keriput, Pangeran Siddhartha ini menjadi tergugah. Ini makhluk apa? Saya belum pernah melihat, sebelumnya saya belum pernah melihat. Maka itulah lalu ketika Pangeran Siddhartha bertanya kepada Cangkak, ini makhluk apa Cangkak? Itu orang tua Pangeran. Apa itu orang tua? Orang tua yang kehidupannya sudah tidak akan lama lagi. Apakah saya juga bisa melalui usia tua? Cangkak, siapapun Pangeran, siapapun yang telah terlahir menjadi manusia, siapa yang bisa lebih dari usia tua? Aduh, apa gunanya? Itu pertama kali Pangeran Siddhartha di usia begitu sangat muda.
usia 29 tahun. Ketika melihat orang tua pertama kali merenungkan ke dalam, saya juga akan menjadi usia tua. Saya akan menjadi usia tua. Usia tua ini adalah rintangan. Ketika berjalan sudah terhuyung-huyung, kulit keriput, pendengaran melemah, penglihatan melemah. Lalu sekarang pertanyaannya, sudah berapa kali Bapak lihat orang tua? Aduh, sudah tak terhingga, berarti pernahkah kita merenungkan sekali saja? Saya juga akan mengalami usia tua. Dan usia tua itu adalah penderitaan secara fisik. Kalau kita belum mampu membebaskan kotor batin, bahkan batin kita pun akan terseret ke dalam penderitaan. Ketika melihat itulah, Pangeran Siddhartha menjadi sedih. Bukan sedih karena benci, bukan. Sedih karena melihat kenyataan hidup. Ini yang disampaikan Sang Buddha ketika pembabaran Dhammacakkappawatana Sutta. Sang Buddha mampu melihat kenyataan hidup, mampu melihat kebenaran. Itulah yang disampaikan kepada Pancawakya Bhikkhu, termasuk Anya Kundanya, yang akhirnya mampu mencapai Sotapanna. Apa yang disampaikan tidak lain adalah 4 kebenaran Arya. Melihat kenyataan hidup bahwa usia tua ini adalah penderitaan. Pangeran Siddhartha pulang ke istana sedih. Raja Suddhodana sebagai seorang ayah melihat ada perubahan wajah dari Pangeran Siddhartha, bertanya kepada Cangna, kok wajah pangeran berbeda? Ketika keluar dari istana, ketika berjalan begitu sama sumringah, bahagia sukacita. Tetapi kenapa ketika pulang kok ada rasa murung? Oh Raja Baginda, Pangeran Siddhartha melihat orang tua mampus sudah. Padahal sejak kecil, ketika pangeran sudah kecil, sudah diwanti-wanti oleh para peramal, jangan sampai pangeran melihat orang tua. Kalau pangeran ini melihat orang tua, ada kemungkinan pangeran akan meninggalkan istana menjadi seorang petapa. Pangeran Siddhartha meninggalkan istana bukan karena kehilangan kekayaan, bukan, tapi melihat kenyataan hidup. Burung. Maka Raja Suddhodana yang melihat Pangeran Siddhartha murung punya cara jitu untuk membebaskan pangeran dari kesedihan. Bagaimana caranya? Panggil penyanyi, panggil seorang penari, kasih minuman yang enak-enak. Maka itulah daya-daya seorang penari yang cantik, yang masih muda, menghibur Pangeran Siddhartha agar kesedihannya ini sirna. Itu juga yang kita rasakan, itu juga yang kadang kita lakukan kok. Aduh Bang saya lagi bosan nih di rumah, pergi ke rumah makan bakso, hilang kesedihannya. Lupa, kenapa? Menutupi penderitaan dengan kesenangan indrawi. Ada rasa yang enak, makan yang enak, lupa penyesalan, lupa kebosanan. Ketika lagi ada gundah gulana, aduh saya ini lagi sedih nih, yuk kita ke karaoke, hilang nanti kesedihan ini. Menyanyi, bermain musik, bernari bisa menghilangkan penderitaan, tapi tidak total. Itu yang dilihat Sang Buddha, kama tanha, sebagai sumber dari penderitaan. Walaupun kesenangan indera bisa menutupi penderitaan yang kita rasakan, tetapi ini tidak total. Karena ketika kita sudah tidak merasakan yang enak, tidak mendengarkan suara yang merdu, tidak melihat objek yang indah, kesedihan itu bisa muncul kembali. Inilah hanya menutupi penderitaan dengan melakukan atau menikmati kesenangan indrawi. Dan itu kamatannya ditunjuk Sang Buddha sebagai sebab dari penderitaan.
duka Arya Saca yang kedua, Samudaya Duka. Itu juga Raja Suddhodana juga ingin membebaskan kesedihan Pangeran Siddhartha dengan cara memberikan kesenangan indrawi. Tapi mau berapa lama? Makannya enak, terus juga ada rasa bosan. Mendengarkan suara yang merdu, lagu-lagu yang merdu juga ada batasannya. Melihat objek yang indah juga ada batasannya. Ada waktunya akan berlalu. Apakah dengan melihat objek yang indah itu bisa menimbulkan kebahagiaan? Iya. Kalau seandainya dengan melihat objek yang indah itu tidak ada kebahagiaan, drama Korea itu tidak laku itu. Karena di situ ada kebahagiaan ketika melihat wajah yang menawan, wajah yang menarik, itu ada rasa kebahagiaan. Tapi mau berapa lama? Ada kebahagiaan. Apakah dengan mendengar suara yang merdu itu ada kebahagiaan? Ya, itu ada kebahagiaan. Kalau itu tidak ada kebahagiaan, mobil itu tidak ada dikasih musik. Setiap jalan berarti saya kok tidak nyalakan musik, tidak enak nantinya. Ada kebahagiaan di situ, ada ketenangan di situ. Tetapi ketenangan kebahagiaan itu hanya sementara. Nanti juga bisa menderita lagi. Itulah yang dilakukan oleh Raja Suddhodana, menghibur Pangeran Siddhartha agar terbebas dari penderitaan. Tetapi ini tidak total. Maka itu dalam Dhammacakkappavattana Sutta, bahkan Sang Buddha menunjuk mengejar kesenangan indrawi adalah tidak patut bagi seorang petapa, karena tidak bisa membebaskan penderitaan secara total. Kebahagiaan itu diikuti dengan penonton batin, keserakahan, ingin lagi. Dan ketika Pangeran Siddhartha mulai lupa akan perongan usia tua, lupa akan kesedihan karena usia tua adalah penderitaan, baru 4 bulan kemudian diceritakan Pangeran Siddhartha ketika sudah nyaman hidupnya kembali, izin lagi keluar istana. Maka ketika keluar istana untuk yang kedua kalinya, itulah Pangeran Siddhartha melihat ada orang yang kesakitan berguling-guling di tanah. Tanya lagi kepada camat, ini kenapa? Oh, itu orang sakit, Pangeran. Kenapa? Apa itu orang sakit? Jangan disentuh, Pangeran. Kalau Pangeran menyentuh orang itu, bisa menular, disebabkan penyakit kusta. Pangeran juga bertanya, apakah saya juga bisa sakit? Jangan, siapapun. Siapa yang bisa terbebas dari penyakit? Tidak ada. Bahkan kita ini sudah berusaha menjaga pola makan pun masih bisa sakit. Ketika pertama kali melihat orang sakit itu, Pangeran Siddhartha berkata ke dalam, saya juga bisa sakit. Tubuh ini tidak bisa terbebas dari penyakit. Penyakit yang paling ringan sampai yang terparah ada di tubuh kita, kalau kita tidak hati-hati. Itulah Sang Buddha menjelaskan di Girimananda Sutta. Berbagai macam penyakit Sang Buddha jelaskan di situ. Penyakit mata, penyakit telinga, kepala, perut, ini kan masih yang ringan-ringan. Bolak-balik ke kamar mandi karena sakit perut, ini kan yang ringan. Belum lagi nanti sudah berbalik di ranjang, makan harus disuapin, pindah tempat harus dibopong. Apakah hanya kita sebagai manusia biasa yang belum mencapai kesempurnaan, belum mencapai kesucian yang bisa bukan? Baik orang biasa maupun orang mulia, tubuh ini adalah berisi dengan penyakit. Apakah Sang Buddha pernah sakit? Iya. Bukankah ada titik ketika Pandita dan juga Sang Buddha sakit? Tapi hanya secara fisik. Itulah kenapa kita sering mendengar fisik boleh sakit, tapi batin jangan sakit. Itu bedanya. Kita dengan orang mulia itu berbeda. Kalau kita sakit fisik juga bisa sakit batin. Orang mulia hanya merasakan satu saja penyakit, jasmani. Tidak sampai menyeret kepada batin perasaan.
Itu yang ingin kita lakukan sebenarnya tuh. Jasmani ini boleh sakit loh, karena kenyataannya memang sakit. Tapi bagaimana ketika sakit, siap tidak kita? Siap tidak kita menghadapi itu? Ketika Pangeran Siddhartha melihat pertama kali orang sakit, karena ketika di sana juga yang sakit ini disingkirkan oleh Raja Sudodana, ganti yang baru. Yang sudah tua ganti yang muda, yang sakit ganti yang sehat, agar Pangeran Siddhartha hidupnya selalu nyaman. Ketika melihat yang pertama kali, Pangeran Siddhartha berdoa, aduh, saya juga bisa sakit. Ya ampun. Lalu pertanyaan yang sama perlu saya tanyakan. Sudah berapa kali Bapak orang sakit? 10 kali, 20 kali berarti. Pernahkah merenungkan ke dalam? Saya juga bisa sakit. Bahkan kita ini sudah menjaga pola makan. Ketika saya melihat ada seorang yang jari kuku, jempol, jari ini dipotong. Kenapa? Penyakit gula harus dipotong. Hanya merenungkan ketika itu ya sudah lupa dan kita, termasuk saya juga. Ketika mendengar dan berarti itu kakinya sudah dipotong. Kenapa? Dia punya penyakit gula. Kakinya ini sudah bolong. Lalu apakah dia menangis itu? Iya, ini pun bukan menangis. Tapi hanya sementara itu kan. Karena semangat ini belum. Tapi setidaknya kita sudah merenungkan ini tubuh akan mengalami sakit. Maka hal yang berbeda yang bisa kita lakukan adalah jaga pola makan. Itu yang paling mudah sebenarnya toh. Yang mudah sebenarnya. Maka ketika malam hari, ayo kurangi makan minum-minum yang manis. Yang manis. Tetapi walaupun kadang juga sudah menjaga pola makan, tapi jasmani ini tidak bisa berbeda dari dunia. Itulah. Tetapi tidak apa-apa. Yang penting kita harus menyadari jasmani ini adalah wajar mengalami sakit. Pola makan dijaga, olahraga secukupnya, istirahat juga cukup, Anda bekerja juga cukup. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah ketika ada sakit secara fisik, mungkin kaki harus tergores, mungkin tangan harus tergores. Bagaimana kita bisa menyadari, kita bisa menerima kenyataan inilah jasmani, tidak terbebas dari penyakit. Itu bedanya kita dengan orang dunia. Jasmani ini boleh sakit, tapi batin ini tidak sakit. Bagaimana caranya? Ada Sang Buddha sudah menunjukkan kok. Bagaimana ketika kita ini sakit secara fisik tetapi tidak sakit secara mental, secara batin? Apakah Sang Buddha menunjukkan? Iya. Itu ditunjukkan dengan menjelaskan cara untuk mengakhiri penderitaan. Dalam Mulia Berfaktor 8. Itu caranya. Cara untuk memadamkan penderitaan secara batin. Cara untuk mengatasi fisik boleh sakit tetapi batin tidak sakit. Itu Sang Buddha menunjukkan pada Jalan Mulia Berfaktor 8. Kalau diringkas Jalan Mulia Berfaktor 8, bukan hanya saja yang keempat, kebenaran yang keempat adalah 3 saja. Kalau sulit menghafal di bawah 8 Jalan Mulia Berfaktor 8, kalau kita sulit menghafalnya, tidak hafal berarti saya 8 Jalan Mulia Berfaktor 8, tidak apa-apa. Singkatnya ada 3: sila, samadhi, dan prajna. Sila dijaga. Bagaimanapun sila ini akan mendukung dalam memunculkan kebahagiaan, memunculkan kedamaian. Kenapa? Orang yang melanggar sila, dia yang paling terdekat saja sampai dengan adalah penyesalan. Ini terjadi di kehidupan saat ini, tidak harus menunggu di kehidupan yang akan datang.
Orang yang penuh dengan pelanggaran sila, yang ada adalah penyesalan. Kalau di dalam batin ini penuh dengan penyesalan, lalu bagaimana mau duduk dengan tenang ketika meditasi? Lalu bagaimana mau tenang, bahagia ketika duduk meditasi? Mau dikejar oleh penyesalan. Penyesalan itu ketenangan atau penderitaan? Penderitaan, penyesalan. Lalu bagaimana Bante? Dulu saya ini pernah melakukan hal-hal buruk. Itu dulu Bapak. Kita tidak mungkin kembali ke masa lampau. Maka yang berbeda, ya, dulu saya pernah berucap buruk, saya dulu pernah berperilaku buruk, tapi itu dulu. Sekarang saya harus berlatih menjadi yang baik. Itu cara orang bijaksana. Menyesali apapun yang telah berlewat tidak mungkin mudah. Apakah boleh menyesal? Boleh, tapi sewajarnya. Kalau orang ini tidak menyesal dan tidak tahu bahwa itu pelanggaran buruk yang dilakukan lagi, kenapa? Oh, dia tidak menyesal. Justru menyesal itu baik, tapi secukupnya saja. Tidak harus berlarut-larut. Kalau berlarut-larut hanya akan menghambat kita dalam praktek keluhuran batin. Maka itulah bagaimana Sang Buddha kepada para biku. Ketika seorang biku melakukan pelanggaran, tetapi bagaimana menghindarkan, meredam penyesalan, menemui seorang biku dan berhadapan, mengakui semua melakukan pelanggaran. Itu dipuji oleh Sang Buddha. Ia yang melakukan pelanggaran setelah itu tidak menyembunyikan pelanggarannya, mendatangi seorang biku dan telah mengungkapkan. Itu dipuji karena itu akan bermanfaat dalam jangka waktu di depan. Artinya biku ini akan mengubah cara ucapan dan perilakunya. Itu juga bisa dilakukan pada rumah tangga. Kalau seandainya ada hal yang memang dilakukan buruk, mungkin menurutnya buruk, namun orang bijaksana, adalah orang-orang yang memang mampu mendengarkan dan itu lepaskan. Masa lalu tidak mungkin kembali. Saya harus melepaskan penyesalan, melepaskan apapun yang saya lakukan, dan setelah itu prakteklah dengan benar. Kalau seandainya Bapak penyesalan dibawa terus, maka Bante Angulimala itu mana mungkin bisa mencapai kesucian. Bante Angulimala dulunya itu pernah membunuh hampir 1.000 orang ditindakan. Tapi kalau seandainya menyesali tidak mau praktek, hanya akan menghambat dalam praktek. Tetapi Bante Angulimala menyadari dulu salah, perilaku ini buruk, tetapi saya harus praktek dengan benar. Itu Sang Buddha akhirnya berikan perumpamaan di dalam Dhamma Pranjana. Ketika kita melakukan hal buruk seperti hanya bulan yang tertutup oleh awan gelap. Tetapi bulan itu juga tidak selamanya tertutup awan. Ketika ia mulai mempraktekkan ucapan baik, perilaku jasmani baik, pikiran baik, bahkan bulan yang tertutup awan gelap ini bisa menjadi terang. Itulah Bante Angulimala mampu menerangi dirinya kembali. Maka itu Bapak saudara-saudara, cara untuk memadamkan penderitaan Sang Buddha telah menunjukkan dengan jelas. Kita tidak perlu bersusah payah seperti betapa Siddhartha harus menyiksa diri, bahkan diceritakan apa yang dipraktekkan betapa Siddhartha di hutan Purwela itu adalah yang sudah tertinggi penyiksaan diri. Betapa Siddhartha menyadari bahwa tidak ada betapa di masa lalu atau di masa depan atau sekarang kalau ia menyiksa diri lebih tinggi daripada yang saya praktekkan. Kenapa? Karena bisa mengalami kematian. Menyadari apa yang dipraktekkan betapa Siddhartha itu yang sudah tertinggi cara menyiksa diri. Kalau ada betapa di masa lalu, betapa di masa depan, dan betapa di masa sekarang, kalau ingin menyiksa diri paling tinggi seperti yang saya praktekkan, tidak lebih dari apa yang saya praktekkan, itu sudah dinyatakan
Dan sekarang kita tidak perlu repot-repot seperti betapa senjata. Pergi ke hutan misalnya diri makan hanya sebutir nasi sehingga tubuhnya kurus kering. Tidak. Tapi yang pertama, sila dijaga. Rumah tangga ada 5 sila dijaga. Di waktu-waktu tertentu ketika ingin meningkatkan nilai-nilai spiritualnya, meningkatkan cara prakteknya, maka diubah menjadi 8. Yang nomor 3 diubah menjadi Pak Brahmacari. Walaupun sebagai suami istri bertekad, saya hidup suci, tidak melakukan hubungan seksual walaupun suami istri. Dan yang ke-6, menghindari makan di tengah mendengarkan musik, pergi berpertunjukan pertempuran, hidup di tempat yang tinggi dan mewah. Itu cara meningkatkan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dan Sang Buddha memuji sebagai berumah tangga yang ketika hari purnama, uposatha bulan terang dan uposatha bulan gelap, praktek 8 sila dipuji. Seberapa besar manfaatnya? Ibu bapak bisa membaca uposatha sila di anggota mereka yang banyak. Sang Buddha menjelaskan manfaat dari menjalankan 8 sila. Dari terakhir dalam 1 Maharajika 2 sampai menikah. Sila dijaga. Yang kedua adalah ketika sila ini sudah dijaga, praktek yang lebih tinggi lagi adalah samadhi. Bagaimana pikiran bajik ini dimunculkan? Tidak hanya pikiran buruk yang dimunculkan. Ketika pikiran buruk muncul, ucapan jadi buruk, perilaku jadi buruk, dan itu sumber dari penderitaan. Itulah bagaimana praktek yang lebih tinggi adalah menjaga pikiran. Kenapa kita jaga pikiran? Menjaga dari pikiran-pikiran yang bajik. Contohnya apa? Metta. Metta ini cinta kasih kalau dikembangkan begitu sangat luar biasa. Bahkan Sang Buddha menyebutkan ada 11 manfaat mempraktekkan metta ini. Sampai praktek buah yang ada di saat ini disayangi oleh semua makhluk. Sampai yang tertinggi ketika kita mengalami kematian bisa terakhir dalam Brahma. Itu akibat dari mengembangkan metta. Kalau metta ini tidak membawa manfaat di bawah, Sang Buddha menyatakan, saya tidak akan mengatakan, saya tidak akan mendorong. Tapi karena metta ini kalau dijalankan akan membawa manfaat, akan membawa peluang batin. Inilah kenapa saya mendorong. Yuk kembangkan metta. Ini dulu, walaupun masih ada banyak, tapi kalau kita menggeluti, kita menjalankan, mempraktekkan metta. Bagaimana cara mempraktekkan metta? Karena kita sudah. Di situ Sang Buddha telah membabarkan begitu sangat luas, dari yang jujur, dari yang sopan santun, lemah lembut, setia. Itu adalah cara mengembangkan metta. Kenapa? Karena kalau itu dikembangkan akan berhubungan dengan kebahagiaan. Semoga aku berbahagia. Maka agar kita berbahagia, caranya kembangkan metta. Jujur, mudah dilayani, dan lain sebagainya. Ini tingkat yang lebih tinggi, metta. Yang terakhir, ada yang lebih luhur dari sekedar metta. Metta itu betul kalau dipraktekkan bisa mencapai alam Brahma. Kehidupannya lebih luhur, bahagianya lebih luhur. Tapi di alam Brahma itu kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Kalau kita sudah meninggal dari alam Brahma, kita lahir lagi kalau kebajikan kita cukup, lahir di alam manusia. Untuk bisa lahir di alam Brahma itu membutuhkan usaha itu Bapak. Membutuhkan usaha, tidak gratis. Dan kita harus berupaya lagi, berpikir wajib mengembangkan metta. Lahir lagi di alam Brahma. Di alam Brahma meninggal, kembali lagi ke alam manusia. Usaha lagi. Dan pertanyaannya, manakah yang lebih banyak ketika kita hidup sebagai manusia? Pikiran bajik atau pikiran buruk? Dijawab sendiri masing-masing.
Itulah kenapa Sang Buddha menyebutkan untuk bisa pernah lagi jadi manusia begitu sangat sulit. Lagi telah di alam dewa dan Brahma. Sulit karena kita berupaya untuk melakukan kebajikan lagi. Maka inilah orang yang telah bijaksana mampu melihat setinggi apapun kebahagiaan di alam dewa, alam Brahma itu pun pada akhirnya tidak kekal, tidak selamanya kita rasakan. Itulah ketika melihat bahwa kebahagiaan ini berubah, ya enggan untuk mengejar kebahagiaan yang seperti itu, maka dilepaskan. Pannya dimunculkan anicca. Ini yang lebih tinggi, ini yang lebih luhur. Sabbe sangkara anicca. Segala sesuatu yang muncul karena faktor pembentuk semua juga mengalami kepadaman, mengalami kehancuran. Apa semua yang muncul karena faktor pembentuk? Jasmani ini akan mengalami perubahan. Seperti yang di awal saya menyebutkan, orang bijaksana yang mampu melihat segala sesuatu muncul karena faktor pembentuk mengalami perubahan, ia akan merasakan penderitaan. Ini berubah, jasmani kita ini berubah. Tidak ada yang kekal abadi. Orang yang mampu melihat perubahan yang ada di dalam jasmaninya, perasaannya, itu cara untuk keluar dari kehidupan penderitaan dan menjadi kehidupan suci. Maka ada 3 hal itu tingkatan praktek yang patut untuk kita renungkan. Sila dipraktekkan. Kalau sila ini tidak dipraktekkan, kita sudah runtuh. Istilahnya sila ini adalah fondasi kalau kita membangun rumah. Kalau fondasinya ini tidak kuat, runtuh kita juga. Kalau seorang biku silanya tidak kuat, runtuh sudah. Bahkan bisa di kehidupan saat ini, ia sudah tidak jadi seorang biku. Lalu bagaimana kalau ingin jadi biku? Tunggu dulu di kehidupan yang akan datang. Itu pun kalau bisa bertemu dengan Buddha, Dhamma. Sudah bertemu dengan Dhamma, itu pun kalau ada upajaya. Sudah bertemu dengan upajaya, itu pun kalau ada acarya. Sudah bertemu upajaya acarya, itu pun belum cukup ibadah. Belum lagi sudah ada sangga yang menghabis. Karena untuk menjadi seorang biku harus ada sangga. Sudah ada upajaya acarya, sudah ada sangga yang cukup, itu pun kalau kita terlihat sebagai manusia dan laki-laki. Jadi perempuan tidak bisa menjadi seorang biku. Sudah menjadi laki-laki, kalau fisik kita tidak sempurna itu Bapak, itu juga halangan. Tangannya tidak lengkap, matanya tidak lengkap, apalagi pendengaran tidak lengkap. Bagaimana bisa mengikuti acara? Sudah menjadi manusia lengkap secara fisik, tapi kalau punya penyakit, ada khusus penyakit yang bisa menghalangi seseorang jadi biku. Lengkap sudah ada upajaya, sudah bertemu Dhamma, ada upajaya, acarya, sangga lengkap, fisik sempurna, sudah menjadi laki-laki, tapi kalau punya hutang juga sangga tidak bisa. Tidak punya hutang, tapi ibu dan ayah tidak mengizinkan, juga tidak bisa. Rentetannya panjang untuk bisa menjadi seorang biku. Sekarang sudah ada loh, Dhamma sudah ada, upajaya sudah ada, acarya sudah lengkap, sangga sudah, juga ibu bapak atau bapak-bapaknya sudah memiliki fisik yang sempurna. Untuk apa ditunda? Berarti sadar nggak menjadi seorang biku yang sekarang ada? 2 minggu ada upasang pada biku di Gunung Sidul. Tahun depan juga membuka, setidaknya saya melihat dari 51. Kenapa 51? Karena tahun depan sangga berada di Nusa Ulang tahun yang ke-50. Maka ditambah 1 lagi. Ada program. Sudah lengkap. Jadi sila dijaga. Para biku menjaga sila. Kalau lemah silanya, hancur. Bahkan kalau yang parah, bisa di kehidupan saat ini sudah terputus. Sila dijaga. Setelah mampu menjaga sila,
Tidak hanya sampai di situ, karena sila ini tidak bisa membebaskan kita dari penderitaan. Kalau kita berpikir bahwa sila yang saya praktekkan ini bisa membebaskan saya dari penderitaan, itulah sila betah bermasa. Menganggap sila bisa membebaskan dari penderitaan, mana mungkin? Itu pandangan salah. Kalau kita punya pandangan bahwa sila inilah yang akan membebaskan saya dari penderitaan, sulit. Itu hanya akan mengganggu. Maka harus punya pandangan benar. Apa benar-benar? Hancurkan sampai yakin. Tidak hanya sila yang dikembangkan, meta dikembangkan, tanya dikembangkan, anicca. Kalau kita bisa memandang, memberi pengetahuan bahwa inilah cara untuk menghancurkan penderitaan. Tidak lain adalah karma tanha, bahwa tanha dan bahwa tanha. Itulah cara kita memadamkan penderitaan. Lalu bagaimana caranya? Jangan mulia berfaktor 8. Lengkap 4 kebenaran Arya yang disampaikan Sang Buddha pada saat bulan purnama di bulan Asada. Melihat kenyataan hidup adalah penderitaan. Tidak lain adalah usia tua, penyakit dan kematian. Bertemu dengan yang tidak disukai, berpisah dengan yang apa yang disayangi, tidak mendapatkan apapun yang ia harapkan. Itu rentetan dari penderitaan. Duka Arya saja yang kedua adalah duka ini tidak muncul secara otomatis, muncul tiba-tiba tidak, tapi disertai dengan karma tanha, bahwa dan bahwa tanha itulah duka ini muncul. Dan Sang Buddha juga menyatakan dengan benar, duka ini juga bisa padam. Padamnya tanha sama dengan padamnya penderitaan. Dan kabar gembiranya adalah Sang Buddha menunjukkan cara ini untuk memadamkan tanha. Jalannya berbeda, sila, samadhi dan tanya. Maka kita setidaknya berusaha sila dijaga, meta dikembangkan, anicca dikembangkan. Cukup juga 3 hal ini biasanya saya lakukan. Ringkasan pokok dan sila dikembangkan, meta dikembangkan, anicca ditumbuhkan. Sudah. Kalau kita menggeluti 3 ini, bahkan ini bisa memadamkan kita dari penderitaan. Biasanya saya menambah 1 di awal. Dana, sila, meta, anicca. Bagi kami para biku sudah tidak berpikir sebetulnya untuk mendorong ayo kita berdana, karena ada yang lebih mulia sila. Tetapi sebagai rumah tangga untuk menjaga agar kepikiran tidak muncul dan dikembangkan. Untuk agar kepikiran kita ini tidak muncul berkembang subur. Karena kalau kepikiran sudah muncul, sulit untuk bisa mempraktikkan semua. Maka itulah 4 ringkasan dhamma. Dana, sila, meta, anicca. Kalau saya mempraktikkan 3, beliau dapat sangat baik. Sila, meta, anicca. Bahkan ini lebih baik. Inilah itu Bapak saudara-saudara sudah mulai kita sampaikan kepada malam hari. Kita merenungkan seperti hanya Pangeran Siddhartha. Ketika banyak orang tua merenungkan, saya juga tidak terbebas dari usia tua. Saya akan membangun usia tua. Ketika banyak orang sakit, Pangeran Siddhartha merenungkan, saya tidak terbebas dari penyakit. Dan ketika banyak orang meninggal, itu akhir dari kehidupan saat ini. Dan kalau kita masih punya keserakahan kebencian, kita akan kembali lahir, karena kondisinya masih ada. Dan kehidupan masa depan ditentukan disokong oleh kebajikan yang kita lakukan pada saat ini. Kalau Pangeran Siddhartha setelah merenungkan usia tua, penyakit dan kematian, meninggalkan istana kekayaan yang begitu sangat limpah, apa yang itu Bapak lakukan ketika merenungkan usia tua, penyakit dan kematian? Masa belum siap bagian melepaskan segalanya? Tidak harus meninggalkan semua yang dimiliki, tapi kembali lagi sila, meta, anicca. Ini bahkan bisa dipraktekkan walaupun dia tidak menjadi seorang biku, walaupun dia tidak menjadi seorang petapa,
Sila Meta Anicca bisa dipraktikkan kapan saja waktunya, di rumah, saat berjalan, saat berbaring, saat duduk, saat makan. Sila Meta Anicca. Dia bisa sampaikan semoga kebajikan-kebajikan yang kita lakukan menjadi kondisi bagi kita untuk memiliki kesehatan yang baik. Kalau kita memiliki kesehatan yang baik, kita masih punya kesempatan yang cukup mudah untuk mempraktikkan dhamma. Tetapi kalau sakit, ini hanya akan menjadi rintangan bagi kita untuk praktek dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita maju di dalam dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya adalah penyerahan puja dana yang akan diserahkan oleh Saudari Satiwati Kristiani Raharjo, Bapak Hengki Sampatiluang, dan Ibu Litwina. Selanjutnya adalah pelimpahan jasa. Untuk penuangan air akan diwakilkan oleh Upacarika Amin Kartawijaya dan Saudari Dian Purwantono. Upacarika Amin Kartawijaya, silakan maju ke depan.